diskusi tentang 8 soal yang telah diberikan oleh Miss Hani. Dan kita soalnya dan jawabannya ada di buku ini semua. Kita ngambilnya dari buku itu semua ya. Oke, untuk Baik, soal yang pertama, mengapa secara ringkas manajer harus menganggap penyusunan staf pelatihan, penilaian, dan pembayaran karyawan sebagai suatu proses manajemen bakat? Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya tuh teman-teman? Jika tidak ada, saya akan menjawabnya. Baik, karena ketika manajer mengambil perspektif manajemen bakat, ia harus ingat bahwa tugas-tugas manajemen bakat merupakan bagian dari proses manajemen bakat. Tunggal yang berkaitan memastikan bahwa keputusan manajemen bakat seperti penyusunan staf dan bayaran terarah pada sasaran secara konsisten menggunakan profil yang sama yang Anda gunakan untuk merumuskan rencana perekrutan untuk sesuatu pekerjaan dengan yang Anda gunakan untuk mengambil keputusan seleksi, pelatihan, penilaian, dan pembayaran untuknya, secara aktif melakukan segmentasi dan mengelola karyawan, dan mengintegrasikan atau mengkoordinasikan semua fungsi manajemen bakat. Bagaimana? Kalau aku setuju. Iya, saya juga. Baik, langsung soal kedua, yaitu artikel apakah yang biasanya dimasukkan ke dalam deskripsi pekerjaan? Ini ada artikel yang biasa dimasukkan di deskripsi pekerjaan. Yang pertama, pengertian deskripsi pekerjaan adalah pernyataan tertulis mengenai apa yang sebenarnya dilakukan pekerja, bagaimana ia melakukannya, dan bagaimana kondisi kerja dari pekerjaan tersebut. Anda menggunakan informasi ini untuk menulis sebuah spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan ini menyebutkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut secara memuaskan. Ada lagi tambahan? Ya. Cukup. Ada yang bisa menambahkan? Bagaimana buat teman-teman? Putri, ada tambahan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Deskripsi pekerjaan biasanya mengandung bagian-bagian mencakup. Yang pertama itu identifikasi pekerjaan atau yang berisi jenis informasi. Yang kedua, rangkuman pekerjaan atau harus merangkum inti dari pekerjaan dan hanya meliputi fungsi dan aktivitas utamanya. Yang ketiga, tanggung jawab dan tugas atau bagian ini harus menghadirkan daftar penanggung jawab dan tugas signifikasi dari pekerjaan tersebut. Yang keempat, otoritas memegang jabatan. Yang kelima, standar kinerja. Yang keenam, kondisi kerja. Yang ketujuh, spesifikasi pekerjaan. Berarti ada 7 ya? Ya, inti dari bagiannya itu ada 7. Baik, gimana yang lain? Baik. Langsung soal selanjutnya. Soal selanjutnya ya, yang ketiga. Kita telah membahas beberapa metode untuk mengumpulkan data analisis pekerjaan, kuesioner analisis posisi, dan sebagainya. Bandingkan dan bedakan metode-metode ini, jelaskan apakah guna dari masing-masing, dan sebutkan pro dan kontra dari masing-masing. Gimana, udah ada yang ketemu?
Baik, di sini saya yang akan menjawabnya. Di situ kan ada 5, yaitu ada wawancara, ada kuesioner, terus itu ada observasi, terus itu ada teknik analisis pekerjaan kuantitatif sama dengan metode analisis pekerjaan elektronik. Dan langsung saja saya jelaskan, yaitu yang pertama ada wawancara. Wawancara analisis pekerjaan berkisar dari wawancara yang tidak terstruktur atau ceritakanlah mengenai pekerjaan Anda hingga wawancara yang sangat terstruktur yang berisi ratusan hal spesifik yang harus dinyatakan. Terus itu pro dan kontraknya pengguna wawancara yang luas mencerminkan keunggulan. Wawancara adalah cara sederhana dan cepat untuk mengumpulkan informasi. Terus itu ada kuesioner, yaitu meminta karyawan mengisi kuesioner untuk mendeskripsikan tugas dan tanggung jawab mereka merupakan cara lain yang bagus untuk mendapatkan informasi analisis pekerjaan. Pro kontranya yaitu kuesioner merupakan cara yang cepat dan efisien untuk mendapatkan informasi dari sejumlah besar karyawan. Kuesioner biasanya lebih murah dibandingkan mewawancarai ratusan pekerjaan. Terus ada observasi, yaitu langsung terutama berguna ketika pekerjaan sebagian besar terdiri dari aktivitas fisik yang dapat diamati pekerjaan lini. Berkaitan dengan pekerjaan akuntansi merupakan contohnya. Pro kontranya, yaitu observasi biasanya tidak sesuai ketika pekerjaannya menuntut banyak aktivitas mental, seperti pengacara atau teknisi desain. Observasi juga tidak berguna jika karyawannya hanya sekali terlibat dalam aktivitas penting seperti perawat yang menangani keadaan darurat. Yaitu ada teknik analisis pekerjaan kuantitatif, yaitu metode kuantitatif seperti wawancara dan kuesioner tidak selalu cocok untuk digunakan. Kuesioner, analisis posisi dan pendekatan departemen. Nanti deh. Kamu deh. Ganggu aja loh. Teknik analisis pekerjaan kuantitatif, yaitu metode kuantitatif seperti wawancara dan kuesioner tidak selalu cocok untuk digunakan. Kuesioner analisis posisi dan pendekatan Departemen Tenaga Kerja merupakan metode kuantitatif untuk melakukannya, yaitu ada metode analisis pekerjaan elektronik, yaitu pemberi kerja semakin mengandalkan metode analisis pekerjaan elektronik atau berbasis situs jejaring. Kemudian ahli-ahlinya mengumpulkan informasi mengenai suatu pekerjaan melalui wawancara langsung atau mengisi kuesioner. Pro dan kontranya, melakukan analisis internet acak kali merupakan pilihan yang nyata. Tetapi masalah utama analisis pekerjaan daring adalah untuk menghilangkan proses ambigius. Kurang lebih seperti itu. Gimana yang lain? Sudah ya? Pertanyaan yang selanjutnya, deskripsikan jenis-jenis informasi yang biasanya terdapat dalam sebuah spesifikasi pekerjaan. Oke, aku jawab ya. Aku udah ketemu nih. Yang pertama, spesifikasi untuk personel terlatih dan tidak terlatih. Menulis spesifikasi untuk karyawan terlatih dan berpengalaman relatif langsung. Di sini spesifikasi pekerjaannya cenderung berfokus pada faktor
faktor seperti panjangnya masa kerja sebelumnya. Yang kedua, spesifikasi berdasarkan pada penilaian. Sebagian besar spesifikasi pekerjaan hanya mencerminkan tebakan terdidik dari orang-orang seperti penyila dan manajer sumber daya manusia. Yang ketiga, spesifikasi pekerjaan berdasarkan pada analisis statis. Berdasarkan spesifikasi pekerjaan pada analisis statis, alih-alih hanya pada penilaian adalah pendekatan yang lebih dapat dipertahankan tetapi lebih sulit. Dan yang keempat, matriks persyaratan kerja. Meskipun sebagian besar pemberi kerja menggunakan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan untuk merangkum apa yang diminta oleh pekerjaan mereka, matriks persyaratan pekerjaan juga populer. Udah, gimana? Udah jelas kok. Setuju. Setuju juga. Langsung aja pertanyaan ke selanjutnya. Jelaskan bagaimana Anda melakukan sebuah analisis pekerjaan. Jika ada yang tahu, silakan. Di buku terdapat 6 analisis pekerjaan atau 6 langkah. Yang langkah pertama yaitu memutuskan bagaimana Anda akan menggunakan informasi tersebut, atau berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara karyawan berguna untuk menulis deskripsi pekerjaan. Yang langkah kedua itu meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti bagian organisasi dan bagian proses-proses. Yang ketiga, langkah ketiga, memilih posisi representatif atau memanajer pada titik tertentu harus memilih posisi tersebut untuk difokuskan. Yang keempat, menganalisis pekerjaan secara nyata atau proses analisis pekerjaan melibatkan penyambutan setiap pemegang pekerjaan secara singkat, menjelaskan proses-proses analisis pekerjaan dan peran peserta dalam proses ini. Yang kelima, memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut dan dengan penyila langsungnya. Langkah keenam, mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Cukup. Menurut aku udah pas. Ya, sudah pas sih jawabannya. Kan kita cuma suruh menjelaskan ya. Ya. Langsung soal ke berapa ini? 4.9. Apakah menurut Anda semua perusahaan benar-benar dapat berhasil tanpa deskripsi pekerjaan yang terperinci? Mengapa iya atau mengapa tidak? Bagaimana? Ada nggak? Oke, kalau gitu aku yang jawab ya. Menurut aku tidak, karena deskripsi pekerjaan adalah hasil yang paling penting dari analisis pekerjaan. Deskripsi pekerjaan adalah pernyataan tertulis mengenai apa yang sebenarnya dilakukan pekerja, bagaimana ia melakukannya, dan bagaimana kondisi kerja dari pekerjaan tersebut. Gimana? Bagaimana teman-teman? Iya, menurutku juga tidak. Menurutku juga ya tidak. Lanjut. Yaitu jelaskan bagaimana Anda akan menciptakan sebuah matriks persyaratan pekerjaan untuk sebuah pekerjaan. Sabar ya, nanti kalau aku udah ketemu tak jawab.
Ya, aku udah ada ini dan matriks persyaratan pekerjaan. Matriks tersebut meliputi tugas utama dari pekerjaan, tujuan dari setiap tugas, dan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan setiap tugas. Langkah pertama untuk menciptakan matriks persyaratan pekerjaan adalah dengan menulis sebuah persyaratan tugas untuk tiap-tiap katakanlah tujuh tugas dari pekerjaan tersebut. Langkah kedua, analisis pekerjaan mengambil ketujuh pernyataan tugas yang dihasilkannya. Dalam kasus ini, untuk 7 tugas dari pekerjaan tersebut dan mengelompokkannya menjadi 4 atau 5 tugas pekerjaan utama. Langkah terakhir, analisis pekerjaan menyusun semua informasi ini dalam sebuah matriks persyaratan pekerjaan untuk pekerjaan ini. Berarti itu tuh kita setiap harinya membuat ini ya, tugas. Jadi nanti setiap 7 hari itu kita ambil untuk kita analisis, terus dikelompokin gitu ya? Iya, dan di dalam matriks itu ada 5 langkah. Di situ udah jelas. Oke, menurut aku ya. Benar kalau langsung lagi. Setuju nggak? Setuju. Lanjut aja soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya aku bacain ya. Dalam sebuah perusahaan dengan hanya 25 karyawan, apakah terdapat lebih sedikit kebutuhan akan deskripsi pekerjaan? Mengapa ya, mengapa tidak? Baik, di sini saya menjawab. Jawabannya sih tidak. Karena dalam sebuah perusahaan yang memiliki sedikit karyawan tetap harus diperlukan deskripsi pekerjaan agar perusahaan itu benar-benar berhasil mencapai tujuan. Jadi, kalau kita mempunyai karyawan yang sedikit, yang penting kita itu harus mengerjakan deskripsi pekerjaan. Buat apa kita mempunyai banyak karyawan, tapi kita tidak pernah mengerjakan deskripsi pekerjaan dan kita tidak akan mencapai sampai tujuan. Kalau kita cuma sedikit karyawan, kita bisa mengerjakan deskripsi pekerjaannya dan sampai mencapai tujuan, itu akan lebih baik. Begitu. Ya, setuju. Aku setuju. Baik, karena di sini semuanya sudah kita diskusikan dengan bersama, daripada kita memakan waktu banyak, sepertinya diskusi ini akan kita sudahi saja. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah sempat untuk berdiskusi. Semoga kita makin baik lagi dan kita bisa lebih paham tentang apa sih yang akan kita pelajari tentang manajemen sumber daya manusia itu. Ya. Baik, yaudah ya. Terima kasih kawan-kawan. Sama-sama. Terima kasih. Ada yang mau join itu nggak kuliah umum itu?